yang ada saat ini, apapun yang namanya, mulai dari Bukalapak, Bulibiro, Lazada, Shopee, dan yang lain-lain, ya, itu silakan, itu pilihan. Tapi itulah yang harus kita lakukan saat ini agar UKM kita eksis. Gitu ya. Baru ini program kami dari kementerian sekilas saja, tidak terlalu saya buka. Ini hanya program besarannya aja, tentu ini nanti ini kalau normal, tapi kan saat ini kita bicara new normal atau era tatanan kehidupan yang baru gitu ya, harus kita menyesuaikan semuanya. Ini yang sudah kerjasama kami, tentu ini masih ada di dalamnya yang sudah kami lakukan kerjasama di setiap pelatihan. Kami selalu bergandeng tangan di antara marketplace atau startup yang ada. Mungkin itu akan bertambah terus sangat dinamis, gitu ya. Saya juga kami sudah melakukan komunikasi. Kemarin juga Pak Menteri sudah press release dengan WhatsApp Business, gitu ya. Ada di dalamnya Facebook, ada di dalamnya Instagram. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu, Pak Deputi, Pak Kepala BP PON, dan moderator dan hadirin yang berbahagia. Sekali lagi kalau ada penyampaian saya yang keliru ataupun mohon maaf saya keseleo dalam mengucapkan mohon maaf, karena saya khawatir kalau ada salah saya itu beban bagi saya di kemudian hari, karena kesalahan itu hanya bisa kita minta maaf kalau kita punya dosa, mungkin kita bisa bertobat, gitu ya. Demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asdep, materinya sangat mencerahkan ini. Saya juga paham bahwa UKM dan koperasi ini boleh dibilang akhirnya menjadi semacam tulang punggung untuk pemulihan ekonomi ke depan ya Pak Asdep ya. Insya Allah Pak. Ya, dan juga kita semua bisa memfokuskan diri kepada sektor prioritas Kementerian Pengembangan Koperasi dan UKM. Ada pariwisata, home decor, kuliner, kemudian fashion, industri jasa, perikanan, dan juga pertanian dan perkebunan. Mungkin itu yang bisa menjadi fokus sahabat Pora untuk bisa bersinergi baik dengan Kementerian Koperasi UKM sendiri dan juga NGO, kemudian koperasi tentunya di daerah masing-masing, kemudian kementerian lembaga, Pemda, dan juga tentunya wirausaha yang sudah berkembang. Pak Asdep, ini banyak sekali pertanyaan Pak Asdep yang cukup menarik. Ada beberapa yang menjadi pertanyaan. Yang pertama mungkin mudah-mudahan ini menjadi semangat buat kita semua bahwa pemerintah ada concern menjadikan pemuda itu 6 juta pemuda melek digital begitu Pak ya. Ya. Nah itu mungkin bisa sedikit highlight kembali Pak, bagaimana sih startup itu bisa dijembatani atau difasilitasi oleh Kementerian UKM dan Koperasi, kemudian bagaimana terkait dengan permodalannya mungkin ya. Jadi ada mungkin mengenai teknisnya bagaimana untuk step by stepnya begitu Pak Asdep, kemudian dukungan finansial, mungkin akses permodalan begitu, mungkin boleh di highlight kembali, mungkin ada karena ada beberapa pertanyaan untuk itu Pak Asdep. Monggo dijawab dulu. Baik. Ya. Baik, Pak moderator, Pak Diar Putra. Ya. Tadi bagus sekali pertanyaannya. Artinya bagaimana kerjasama dengan startup gitu ya? Betul. Kalau kerjasamanya ini sebenarnya gampang sekali, karena startup yang ada juga, mereka juga mencari sebenarnya pelaku-pelaku yang mau listing di startup mereka, misalkan Blibli, Bukalapak, itu semua bergerak mendekati UMKM.
Ini kalau kita istilahnya kolaborasi itu lebih bagus. Karena apa? Kita sediakan mereka panggung. Tidak jalan sendiri dia. Itu lebih senang dia. Artinya kami sehingga tidak ada namanya kami sangat equal lah. Maksudnya pendudukan sama mereka semua. Karena pernah dulu kami diprotes. Kenapa dengan Bukalapak? Kenapa dengan beli-beli yang lain mana? Gitu ya. Kami semua ini ganti-ganti Pak. Kadang beli-beli kami ajak, kadang Bukalapak, tapi kita kan mengganti paku di paku semuanya satu kali Pak. Ini kita juga harus begini Pak, misalkan pemuda, mana nih pemuda dinasnya dari mana? Usulkan ke kami, pelatihannya apa digitalisasi UMKM, itu tinggal kami nanti kalau mau usulan itu di mana tinggal kami datang kalau mau bikin klasikal. Tapi kalau seperti ini kita webinar, itu sebenarnya kalau webinar itu saya tidak menyalahkan. Tapi tidak optimal sebenarnya. Karena apa? Harus dilatih. Jadi apa enggak gitu. Oleh operatornya lihat. Bisa belum gitu kan. Misalkan Anda bisa bikin web enggak? Kalau di sini kita nggak bisa cek, Pak. Anda bisa jadi reseller enggak? Anda bisa jadi YouTuber enggak? Gitu. Ini kita tidak bisa cek. Tapi kalau di kelas oleh fasilitator dicek, Pak. Oh ya dia udah bisa bikin konten misalkan gitu kan. Betul. Memang bedanya sedikit antara webinar ini mungkin kalau webinar ya kalau teknis nggak bisa sama sekali ya harus bisa dia mengikuti virtual modul video virtualnya gitu ya. Jadi tahapan-tahapannya gitu ya. Dan yang kedua masalah permodalan Pak yang disampaikan tadi. Ini yang kami sampaikan. Memang perlu import ya yang luar biasa harus kita lakukan. Karena apa? Kami kan kalau kementerian secara langsung tidak menyalurkan dana. Kami punya lembaga pengelola dana bergulir, LPDB namanya. Lembaga pengelola dana bergulir ini tersedia anggaran di sana itu 2,8 triliun. 2,8 triliun ini didorong untuk UMKM, tapi UMKM-nya itu yang masuk yang menjadi anggota koperasi Pak. Kenapa? Persyaratannya sudah begitu. Ini kalau dibuat nanti dibuka untuk umum ada kelemahannya. Kenapa? Mereka terbatas personilnya, tidak bisa melayani orang banyak. Yang kedua juga risikonya luar biasa. Tapi kalau lewat badan hukum, misalnya Dewan Koperasi itu lebih safety Pak, lebih aman. Koperasi nanti anggotanya menyalurkan ke anggotanya semuanya. Sehingga kita dorong timbullah koperasi pemuda. Ya, apapun namanya itu koperasi pemuda itu nanti yang menggerakkan anggotanya lewat permodalan dari pemerintah yang tadi 2,8. Adapun yang 2,4 juta itu tadi yang untuk yang kena PHK, yang usaha juga bertutup. Itu bantuan sosial, bukan bantuan sosial lah, bantuan ekonomi produktif. Kita kembali lah istilahnya. Dan satu BLT sekarang bantuan langsung tunai itu Pak. Itu kira-kira Pak. Untuk LPDP itu bisa diakses di kabupaten kota atau harus ke pusat begitu Pak? Kita LPDP itu sudah ada beberapa perwakilan sebenarnya di beberapa daerah, bukan perwakilan namanya, tapi ada pusat pelayanan mereka di daerah. Tapi itu lebih sederhana sebenarnya kalau koperasinya yang akses itu gampang Pak. Karena koperasi kita banyak sekali. Lewat koperasi daftar aja nih sebagai anggota di koperasi yang nanti untuk akses ke LPDB gitu. Ini dananya itu kalau saya bilang idle Pak, nganggur Pak. Nggak kasihan gitu ya. 2,8 triliun loh Pak. Itu potensi untuk bisa dimanfaatkan, dioptimalkan oleh sahabat Pora ya Pak ya? Ya bisa sekali bisa. Nah yang kedua kami juga yang tadi saya sampaikan tadi, tapi ini kecil sekali jumlahnya. Jadi kalau besok misalkan sahabat Pora ada yang melakukan minta pelatihan digitalisasi atau pelatihan di antara tadi yang fokus-fokus itu gitu ya, apakah dia pelatihan untuk kualitas produk, desain packaging segala macam gitu ya. Itu kami selalu siapkan materinya itu digitalisasi ada khusus karena Pak Presiden mengatakan kan kita harus digital gitu ya. Di situ kami akan menyediakan 3 proposal terbaik di antara 30 perangkatan itu akan mendapatkan bantuan permodalan 10 juta sampai 13 juta Pak.
Tiga. Oh. Ya, setiap pelatihan. Kami mungkin Kementerian Pemuda banyak uangnya, semuanya dapat. Kami cuma tiga aja yang terwakil. Iya. Baik, ini melanjutkan dari informasi dari Bapak tadi mengenai LPDP itu kan harus diakses melalui koperasi. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Pak, mungkin ini juga ada beberapa pertanyaan, bagaimana sih langkah-langkah mendirikan koperasi itu, bagaimana mungkin ini menjadi referensi buat sahabat Wora ini Pak. Oke, siap. Ini ahlinya saya Pak, karena saya mantan daripada pendirian itu Badan Hukum Koperasi. Oke. Baik. Jadi kalau kita lihat secara definisi di undang-undang, pembentukan koperasi itu adalah ada kepentingan ekonomi yang sama. Jadi kita itu di antara kelompok berkumpul itu ada kepentingan ekonomi yang sama di situ. Kalau di Undang-Undang 25 itu minimal 20 orang. Tapi sekarang ini kan masih bergulir untuk proses undang-undang dari pembahasan RUU-nya dulu sempat dibatalkan. Itu dimungkinkan 4 orang, Pak. Kenapa? Iya, kenapa alasannya waktu itu? Karena sekarang ada working space itu anak-anak muda ngumpul, itu bisa difasilitasi menjadi koperasi, jangan dibuat susah-susah katanya orang. Pokoknya pemikir-pemikir bangsa inilah. Jadi 4 orang sudah bisa koperasi, tapi karena undang-undangnya itu belum keluar kan, yang berlaku masih 20. Jadi 20 orang tentu mengajukan ini ke notaris. Di sana ada pembuatan anggaran dasar. Tentu di anggaran dasar itu jenis koperasinya ada 5 jenis koperasi yang akan dipilih. Apakah dia koperasi produsen atau produksi, konsumen, koperasi pemasaran, jasa, dan koperasi simpan pinjam. Itu boleh dipilih. Tapi itu boleh nanti di bawahnya juga boleh menjadi ada core bisnisnya. Ada juga nanti dukungan, ada tambahan. Saya mungkin termasuk yang otot itu di Kementerian Perekonomian pembahasan tentang koperasi. Karena apa? Banyak yang tidak paham koperasi undang-undangnya membatasi mengkebiri koperasi. Antara lain, mohon maaf, saya sahabat-sahabatku di Kementerian Tenaga Kerja kemarin bikinlah peraturan menteri dicabut itu Pak. Jangan tidak boleh koperasi melakukan untuk penyediaan tenaga kerja. Itu melanggar undang-undang Pak. Kenapa? Koperasi itu boleh di sektor mana saja, gitu kan? Ya, jadi itu dicabut oleh itu dicabut Pak. Jadi itu artinya koperasi ini memang dibuka luas. Cuman apa? Kita ada orang yang serius, maksudnya bukan tidak ada orang, tapi mungkin pemahaman atau trauma masa lampau sekarang mungkin kita kurang sosialisasi, sehingga kerja bersama-sama dianggap kurang. Gitu ya, kurang. Karena apa? Koperasi itu kan dia itu artinya itu kecenderungannya ada 2 di situ, fungsi ekonomi dan fungsi sosial Pak. Jadi fungsi ekonominya jalan, fungsi sosialnya jalan. Jadi kita orientasi profit gitu ya. Nah, ini yang jadi mungkin ada orang yang merasa itu enggak cocok gitu ya. Tapi kalau saya selalu berpikir inilah konsep ekonomi yang bagus. Karena karena saya seorang muslim, disinilah ada ta'awunnya, tolong menolongnya. Kalau diikuti dalam Quran kami itu namanya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Al-Maidah ayat 2 gitu. Jadi tolong menolong kita di situ. Jadi kalau saya lebih banyak uang saya simpan di koperasi buat menolong orang lain. Saya tidak perlu ambil bunganya atau bagi hasilnya. Itulah tolong menolong. Nah, berkoperasi kan lembaganya gitu. Tapi ini kan pemahaman seperti ini udah tergeser ya. Jadi kita cenderung lebih kapitalis. Ya, mohon maaf kalau saya agak sedikit aktivis di bidang ekonomi koperasi pembiayaan syariah gitu ya. Saya selalu bilang, ayo kita sekarang kita dibuka ruang untuk zakat wakaf tunai atau wakaf uang. Ayo kita berwakaf dengan uang untuk pengembangan ekonomi masyarakat gitu ya. Wah, itu dahsyat kalau itu dilakukan gitu. Nah, ini kira-kira gambaran tadi bagaimana mendirikan koperasi itu. Yang 20 orang datang ke notaris,
nanti notaris membuatkan akte pendirian koperasi yang dipilih apa, dari situ nanti bisa kita mengajukan perbantuan. Tapi jangan pikirannya berdirikan koperasi untuk dapat bantuan modal, itu nggak jadi Pak, nggak berkembang. Betul Pak. Untuk koperasi itu memang wadah kita untuk kerja bersama-sama di situ, untuk menggerakkan ekonomi secara bersama-sama, itu besar Pak. Ya contoh yang besar banyak Pak. Benteng Mikrosaria di Tangerang itu membangun gratis rumah ke anggotanya Pak. Membangun rumah gratis ke anggotanya. Kalau yang lain-lain saya berita banyak Pak, tapi artinya itu yang dikelola secara serius. Saya memang dorong anak-anak muda yang punya potensi, banyak Pak, yang punya potensi itu ada anak alumni daripada Unsur Purwokerto. Pak. Sekarang apa? Mereka menguasai Pak di perekonomian di Purwokerto itu, mereka itu punya minimarket gitu Pak. Dikelola oleh mantan dia daripada Kopma di mantan pengurus Kopma. Koperasi mahasiswa. Tapi mereka tidak mau menjadi eksekutif muda, loyal atau tetap idealismenya dijaga, mereka tetap fokus membangun ekonomi koperasi gitu. Oke, baik. Ya. Mungkin saat ini itu Bapak mungkin pernah sering dengar di media itu tokohnya itu siapa ya? Ada teman-teman terdahulu, ada seluruh gitu. Pernah dengar di media sering itu yang paling vokal gitu ya. Ini tokoh-tokohnya dari mahasiswa yang tetap fokus di koperasi gitu. Banyak Pak contoh-contoh sukses yang sahabat-sahabat Pora gitu yang kita dorong untuk ya tidak usah koperasi tidak apa-apa, tapi tetap on the track, maksudnya di jalur wirausaha gitu Pak. Jadi jangan berpikir zigzag, hari ini kesini melamar, balik lagi gitu. Aduh, itu ya, susah. Pemantauannya juga pendampingannya susah kita. Tapi kalau fokus begini, insya Allah kita bergandengan tangan dengan Kemenpora. Kita evaluasi berapa yang menjadi pengusaha, berapa yang sudah naik kelas. Itu kita bangga. Disitulah kenikmatan kita sebagai seorang birokrat melihat keberhasilan itu gitu. Ya saya di situ aja. Saya senang melihat ketika ada yang jadi Pak. Misalkan yang tadinya itu offsetnya itu kecil menjadi meningkat, 10 udah menjadi franchise. Alhamdulillah, itulah kenikmatan hidup itu. Gitu. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Asdep. Nah, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir nih. Ini ada pertanyaan yang menggelitik buat saya dan mungkin bikin kita tersenyum-senyum ini Pak. Ya. Pertanyaannya menarik sekali. Saya sebutkan saja dari Khairul Ulum. Nah, ini tidak disebutkan di daerah mana. Pertanyaannya kira-kira memang ini jadi hambatan kaum muda, kaum rebahan kira-kira begitu di zaman COVID ini Pak. Ini bahasanya begini, saya mau nanya Pak, saya ada membuka usaha tapi lama-kelamaan saya malas melakukan usaha tersebut karena penghasilannya segitu-gitu saja. Bagaimana caranya ya agar saya terhindar dari rasa malas tersebut? Ini rasa malasnya ini ada 2 macam ini. Karena basicnya kaum rebahan tapi punya semangat, kemudian begitu menghadapi pasar kok penghasilannya begitu saja. Mungkin ini pertanyaan buat semua ya Pak ya, bagaimana menghadapi tanda kutip rasa malas itu gitu sebagai pengusaha ini untuk memulai usaha. Monggo Pak Asdep untuk memberi pencerahannya gitu. Ya baik Pak. Ini rasa malas itu manusiawi ya. Manusiawi betul. Manusiawi sekali. Tapi kan kita harus melihat bagaimana kalau dibilang pepatah bukan, tapi dalil juga Pak, ada dalilnya. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Betul. Artinya kita ini sahabat Pora ini, saya kaum rebahan gitu ya, malas-malasan gitu. Kita harus begini Pak, kita harus melihat, saran saya gitu ya, harus punya target kita untuk hidup itu apa sih gitu ya. Kalau saya sebagai pemerhati beragama, target hidup itu adalah kalau meninggal saya masuk surga gitu kan.
Berarti apa? Ketentuan persyaratan masuk surga itu saya harus penuhi gitu ya. Gitu ya. Nah, ini juga harus punya target. Saya harus menjadi orang kaya gitu ya. Orang kaya harus masuk surga. Karena orang miskin juga masuk surga, orang kaya apalagi. Karena apa? Orang kaya itu banyak membayar zakat, infak, sedekah dan wakaf, pasti masuk surga kan gitu kan. Nah, ini juga yang harus kita pikirkan sahabat Pora. Kita harus tanamkan, kita mau ambil titik yang mana. Kalau saya bilang saya juga punya jiwa wirausaha, saya juga punya intuisi dan feeling bisnis yang kuat gitu ya. Ketika itu kita pilih, itu kita pupuk gitu ya. Misalkan sebagai salah satu contoh saya buatkan begini ya, orang sebagai wirausaha gitu ya, mungkin cerita itu sudah banyak didengar oleh para sahabat Pora. Nih ada satu orang naik ke gunung tinggi, mungkin kita samakanlah lantai 30, orang itu udah mau loncat, mau bunuh diri. Melihat orang ada yang mau bunuh diri, masyarakat berbondong-bondong ke situ. Masyarakat berbondong-bondong, ada yang bilang jangan bunuh diri, nanti masuk neraka. Pokoknya segala macam nasihat udah disampaikan. Tapi dia udah mau gantung kakinya. Semakin banyak orang, tapi seorang wirausaha dia melihat itu bukan yang bunuh dirinya. Apa yang bisa dapatkan di kondisi ini gitu ya. Sehingga apa? Dia melihat kakek-kakek, nenek-nenek banyak, dia bawa bangku, sewain di situ. Dia lihat anak-anak kecil banyak, dia dagang di situ. Itulah seorang wirausaha gitu ya. Jadi ini yang saya tanamkan kepada Bapak, kepada sahabat-sahabat Pora. Jadi kita jangan bermalas dah gitu. Bukan tipe orang muda masa kini lah yang bermalas-malasan gitu. Biarpun kondisi COVID sekarang gitu ya. Saya melihat itu ada potensi yang banyak, Pak. Saya kebetulan anak desa gitu ya. Kalau di perkotaan mungkin kondisinya begini, di pinggiran itu ada potensi yang saya bilang tadi itu. Bagaimana kemarin itu anak muda yang tadinya tidak punya sekolahan tinggi, hanya pendidikan SLA, menjadi ekspor lele nugget ke Jepang, Pak. Iya. Dia dari susah, Pak, dari susah. Dia sebutkanlah perjalanan hidupnya udah pontang-panting, tapi dia menemukan ini lele potensinya di Jabodetabek ini luar biasa. Ternyata untuk nugget lele itu lelenya yang murah, Pak. Kenapa? Lelenya itu harus yang segede petis, nggak laku di pasaran di Indonesia. Orang beli. Itu yang beli murah di masyarakat, tapi dia jual mahal, Pak. Ini peluang-peluang bisnis seperti ini bisa replikasi lah gitu, kerjasama. Karena dia udah punya brand, atau kita dorong lah, saya nanti pakai merek Anda lah gitu ya, semacam. Ini Pak yang tip dari saya, banyak potensi-potensi bisnis yang bisa dilakukan asal kita sungguh-sungguh lah. Itu kan pepatah Melayu lama, Pak. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Demikian Pak Moderator. Baik, ya terima kasih Pak Asdep pencerahannya. Sayang sekali waktunya, khususnya untuk waktu Bapak ini memang sudah terbatas. Bapak ditunggu acara selanjutnya ya Pak ya? Ya, saya ditunggu di ballroom, udah mau mulai pembukaan. Oke. Pembukaan pelatihan untuk santripreneur, Pak. Oh, santripreneur. Apa itu Pak, santripreneur Pak? Santri ini, jadi kalau lulus jangan hanya menjadi dai baca doa kerjanya. Saya tidak menyalahkan profesi itu, tapi kan tidak semua seperti Ustadz Somad atau Ustadz Hadi Hidayat kan. Tapi ketika dia keluar, kalau dia bisa menjadi pelaku usaha, itu lebih luar biasa. Dia sebagai dai, tapi punya wirausaha gitu ya. Ini yang kita harapkan, santripreneur gitu Pak kira-kira. Ya, demikian Pak. Baik, mungkin satu kalimat penutup pamungkas dari Bapak untuk sahabat Pora siang hari ini yang beruntung bisa bertemu dengan Bapak ini hari ini. Ya. Baik Pak Moderator, sahabat Pora dimanapun Anda berada, dari Sabang-Sabang Merauke dari Jakarta, saya cuma satu. Jadi bekerjalah dengan ikhlas gitu ya. Ikhlas. Yang kedua, jujur. Itu aja. Jujur dan bangun silaturahim. Karena orang pebisnis itu adalah orang yang bangun silaturahim, karena dia murah senyum, ramah, itu pasti rezekinya juga terbuka, karena orang yang membuka silaturahim, rezekinya akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Amin. Oke. Baik, terima kasih Pak Asdep. Semoga apa yang disampaikan menjadi
niat ikhlas juga dari Bapak, dan itu menjadi barokah buat kita semua. Ilmunya hari ini mencerahkan untuk kami selaku kami selaku pengelola acara webinar ini, kemudian sahabat Pora seluruh Indonesia, dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Bapak sehat dan semangat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lab, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Asdep. Baik sahabat Pora, sangat menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Asdep. Sangat mencerahkan, khususnya buat ini tadi cukup ramai nih, ketika ada yang bilang kaum rebahan mana nih kaum rebahan. Lupa saya. Itu pelipuan. Baik, selanjutnya kita menginjak ke materi yang kedua dari Bapak Dr. Haji Iksan Abdullah SHMH. Beliau lahir di Cirebon 17 Juli 1962. Saat ini tinggal di daerah Sunter Agung, Jakarta Utara. Latar belakang pendidikan beliau tapi beda ya. Beda generasi. Kemudian beliau juga lulusan Advokat and Law Consultant Training dari Universitas Indonesia. Kemudian tahun 2003 beliau Magister of Business Law di Universitas Indonesia juga. Tahun 2018 beliau lulus program doktoral dari Universitas Jember. Pengalaman profesional saat ini beliau merupakan staf khusus dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Beliau juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar dan pengacara Presiden RI Joko Widodo dan di sananya kali ya. Ya, mohon maaf ada gangguan sinyal. Oke, beliau merupakan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, dan kemudian beliau juga pemilik dari Aloha Bakery and Cakes. Ini cukup banyak beliau pengalaman pekerjaannya dan organisasinya. Saat ini beliau juga bagian dari pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah, kemudian di Majelis Ulama Indonesia juga, dan juga beliau juga aktif sebagai Ketua ASBIHU, Asosiasi Bina Haji dan Umroh Nahdlatul Ulama. Selanjutnya beliau pernah menjadi Sekjen Deputy of General Secretary IKPMII. Wah, cukup panjang nih Pak Iksan. Kali ini beliau akan menyampaikan bagaimana halal itu menjadi sebuah potensi ya Pak ya. Potensi usaha juga. Kami persilahkan Pak Iksan untuk memberikan materinya. Ini terima kasih walaupun harus bertugas, masih tetap menyediakan waktu untuk kita semua. Kami persilahkan Pak Iksan. Terima kasih Mas Dian, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda, sahabat Pora di seluruh Indonesia yang bergabung dalam acara pelatihan. Ini sungguh luar biasa acara ini dan patut kita apresiasi pada Pak Deputi Menpora
karena saat-saat ini tadi banyak kaum rebahan. Jadi lebih indah, lebih bagus kalau di saat rebahan ini juga mendapatkan empowering atau mendapatkan pencerahan bagaimana kita memperbaiki kembali usaha kita yang hampir di masa pandemi ini memang mengalami persoalan yang sangat besar. Itu satu hal, dan kedua halnya adalah bahwa hampir di seluruh dunia memang pertumbuhan ekonomi ya, dan juga turun, slow down ya. Bahkan saya kemarin menemui JETRO. JETRO adalah kadinnya Jepang. Juga bertemu dengan Japan Jakarta Club yang merupakan klub Indonesia Jepang, yang bercerita bahwa tidak hanya di Indonesia gejala slowdown ini, tapi juga Jepang mengalami hal yang sangat signifikan terdampak oleh COVID. Oleh karenanya dalam new era atau era normal ini, tentu kita harus bisa mensikapi bagaimana kemudian kita tetap bergaul dengan keadaan sekarang ya, pandemi ini, tetapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artinya ketika kita tetap berdiam di rumah, maka itu juga potensi terdampak corona juga, karena pendapatan kita terinfeksi dan itu memperlemah ketahanan kita. Oleh karenanya dalam new normal ini sebaiknya adalah kita tetap beraktivitas tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Saya kira ini sebagai pengantar dulu ya, dan saya tentu karena background-nya tadi adalah praktisi, saya memulai bisnis itu tahun 89, sehingga mungkin nanti saya lebih banyak berbicara secara praktis ya, dialog apa yang kita perlukan untuk memulai dunia atau memasuki dunia wirausaha. Karena untuk menjadi seorang pengusaha itu tidak lagi berpikir bagaimana bantuan. Tidak. Tapi bagaimana kita yang ada potensi apa yang kita miliki dan kita memulai. Kapan? Nah itu. Jadi era lama kita mengandalkan bantuan-bantuan, tentu sekarang sudah tidak lagi. Karena yang bisa menyelesaikan urusan kita adalah kita sendiri. Saya akan mencoba dulu, moderator, sahabat muda, sahabat Pora. Saya akan memulai dulu dari industri halal yang sekarang ini sudah menjadi lifestyle. Ya. Jadi halal ini menjadi tren baru dalam industri di seluruh dunia. Perkembangan di dunia, Asia Pasifik, Eropa dan Amerika, juga Afrika, menunjukkan tren yang melonjak, yang naik, tren yang positif bagi perkembangan industri halal. Industri halal itu sebenarnya adalah usaha-usaha yang berkaitan dengan bahan-bahan yang dipergunakan yang halal. Jadi tidak ada bedanya dengan industri yang biasa. Hanya yang dipergunakan bahannya itu sudah bahan yang tersertifikasi halal. Artinya ini merupakan warna baru atau industri baru yang bertumbuh di permukaan dunia. Ada di bidang fashion, food and beverage atau makanan dan minuman. Ada di bidang media, farmatik, ya, makanan, minuman, obat, kimia. Nah, ini, oh ya, nah ini kita masuk, Mas Dian lanjut. Lanjut aja. Nah ini lanjut aja, saya ingin langsung aja ke tren perkembangan global dunia dulu, biar menarik. Karena langsung yang perkembangan dunia, Mas moderator, Mas Dian.
Lanjut. Nah, lanjut. Nah, lanjut dulu. Lanjut dulu. Slide 28, slide ke-28 langsung. Slide ke-28. Terus. Nah, yang tadi. Nah, ini. Jadi Thomas Reuther itu telah melakukan penelitian di berbagai dunia. Ternyata perkembangan global dari industri halal dunia itu semakin luar biasa. Ya, bahkan Indonesia merupakan salah satu negara yang membelanjakan 270 juta US dollar per tahun untuk memenuhi kebutuhan produk halal ini, yang meliputi ada fashion, ada food and beverage tadi ya, makanan, minuman, obat, kosmetika, barang penggunaan, dan rekayasa genetik. Artinya di sini memang kita harus memulai, ya. Kalau yang selama ini industri konvensional sudah terdampak luar biasa dan memang kita kalah, ya, maka kita memulai kehidupan baru, memulai dari industri halal yang kita coba dari mulai UKM, kecil menengah sampai ke usaha besarnya. Oleh karenanya jangan lupa, sebenarnya Indonesia itu menjadi negara terbesar di dunia, ya, ketika kita berbicara mie, ya, mie Indomie halal di dunia hanya punya Indonesia, dan itu terkenal di seluruh dunia. Bahkan di sebuah negara di Afrika, ada Somalia, ada Nigeria, ada Maroko, dan beberapa negara lain, Tanzania, mereka tidak kenal dengan Indonesia. Mereka hanya kenal negara Indonesia itu negara Indomie. Saking begitu terkenalnya, bahkan Indonesianya nggak terkenal. Nah, mengapa terkenal Indomie itu di Afrika? Karena tadi orang-orang Afrika itu banyak yang menganut Muslim, ya, atau Islam, dan mereka memilih barang halal, produk halal, dan mereka memilih Indomie yang diproduk oleh Indonesia karena di sana ada tulisannya halal oleh Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini artinya perannya luar biasa. Tapi kemudian kenapa dalam percaturan global Indonesia itu masih jauh dari yang kita harapkan? Coba lihat di skornya, ya. Global International Indicator Score, ya, dari Islamic Economy Report. Ternyata untuk ini apa nih? Halal ya? Untuk apa ini? Halal food itu masih Malaysia menempati urutan pertama. Ini apa? Uni Eropa. Nah, coba dari makanan dulu. Nah, halal food coba kita lihat. Ternyata nomor pertama adalah Uni Emirat Arab. Itu nomor pertama. Baru yang kedua Malaysia, Brazil, dan seterusnya. Indonesia di mana? Belum masuk dalam posisi 10 besar dunia. Itu dari halal food. Nah, yang di dalamnya juga ada beverage atau industri minuman. Lalu yang kedua Islamic finance atau keuangan, industri keuangan. Coba kita lihat di slide. Malaysia itu menempati posisi pertama lagi-lagi. Ya, baru Bahrain, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia. Indonesia baru masuk ke 10 besar. Nah, coba kita lihat lagi di halal travel atau tour and travel. Lagi-lagi ini Uni Emirat Arab nomor pertama,
nomor 2 Malaysia, disusul Turki, baru Indonesia nomor 4. Masih lumayan. Nah, kemudian di halal fashion, nah coba ini halal fashion. Kita lihat Indonesia lumayan nomor 2 setelah Uni Emirat Arab. Ya. Kemudian di halal media atau ini nomor pertama adalah Uni Emirat Arab, Singapura, dan Indonesia belum masuk dalam kategori 10 besar dunia. Nah, yang terakhir di halal pharmaceutical atau obat, ya. Ini Indonesia masih belum masuk ke posisi 10 besar dunia. Artinya potensinya sangat besar sekali. Global market halal ini, ya. Coba kita lihat di slide. Jutaan US dollar kita belanjakan, tetapi Indonesia masih jauh dari yang kita harapkan. Next slide, Mas moderator. Slide yang berikut yang market, global market. Slide keberapa? Slide 29, Mas. Slide 29. Slide 29. Slide 29. Belum bisa ya? Slide 29 belum bisa ditampilin. Nah, memang ini agak repotnya kalau kita di webinar ya. Salah satu kerepotannya. Tapi salah satu keunggulannya di dalam era pandemi ini saya bisa mengerjakan sesuatu ya, dalam waktu yang sama, dalam hari yang sama, beberapa kegiatan. Sebagaimana contoh ini, saya mengisi webinar ini sambil menuju perjalanan ke tempat tugas yang lain. Nah ini, prospek bisnis halal ya, atau global market. Kita bisa melihat ya trennya di industri wisata, makanan, minuman, obat, kosmetika, fashion, ini luar biasa dahsyat ya. Kan di dalam tadi saya sampaikan hasil jepretan dari Thomas Reuters itu Indonesia membelanjakan 270 juta US dollar per tahun untuk kebutuhan industri halal di tanah airnya. Nah, kalau saja itu bisa disupport oleh dunia usaha yang akan kita cetak nanti, para kader muda, ya, para pora, sahabat pora dan sahabat muda kita, ya, tentu pelan-pelan kita tidak perlu membelanjakan devisa negara sebesar itu. Nah, sebagaimana contoh tadi Malaysia, ya, Uni Emirat Arab sudah bisa ekspor ya, di samping memang pencatatan masalah industrinya, juga pencatatan ekspornya yang masih trouble ya, tidak bisa terpisahkan antara barang yang halal dan yang konvensional ya. Jadi ini persoalan baru, tantangan baru para sahabat pora yang akan menjadi wirausaha muda ya, juga sahabat muda kita. Nah, tentu ini harus menjadi tantangan atau challenge kita ke depan. Next, saya akan berbicara manajemen saja langsung. Perkembangan dulu, perkembangan di dunia internasional ya, perkembangan halal. Slide 34, Mas Dian, mohon dibantu. Slide 34. Slide 34. Nah, ini lihat negara lain ya untuk perkembangan industrial dunia. Gambar-gambarnya Mas tolong ditampilin, moderator.
saya. Yang gambar-gambar. Next slide. Mas Dian, ada masalah ya? Ada masalah di sana? Iya Pak, sebentar Pak. Baik. Nah, ini saya memasuki Sungai Citarum ya, karena saya ada giat di sini dan atas undangan Mas Dian saya nggak bisa menolak, harus memberikan juga kegiatan di sini. Jadi sekedar nunggu audio visualnya ya, sekedar informasi dulu bahwa perkembangan halal di dunia internasional itu cukup menggembirakan ya. Bukan slide PPT Mas. Menggembirakan dan terjadi di negara Asia Pasifik ya, dan negara Asia Pasifik, Eropa, Amerika dan Afrika saat ini berkiblat sebenarnya ke Indonesia. Bagaimana yang dimaksud fatwanya, perkembangan industrinya Indonesia masih sangat jauh tertinggal bahkan dari Thailand. Nah, ini tantangan baru juga. Kenapa Indonesia ini tertinggal? Apakah memang Indonesia ini memang karakternya tidak mau ngantri ya? Atau budayanya memang tidak mau tertib? Nah, kurang perhatian dari negara misalnya ya, supaya bagaimana industrinya bangkit dan hadir. Ini adalah suatu masalah yang tentu tidak perlu kita biarkan terlalu lama ya, karena perkembangan dunia juga sangat cepat dan masyarakat juga saat ini sudah berubah dari problem misalnya kalau dulu kita bertransaksi langsung dengan direct to selling ya, sekarang sudah menggunakan media daring dengan platform digital. Nah, ini juga salah satu perkembangan yang kemudian bagaimana memonitor halalnya. Maka tadi Indonesia Halal Watch hadir di dalam kesempatan ini ya. Jadi alhamdulillah Indonesia Halal Watch itu sudah diterima ya untuk sebagai pendakwah halal ya, untuk memberi motivasi halal di berbagai negara, dari Taiwan, kemudian Korea dan seterusnya, Eropa dan Amerika. Nah, sebagai contoh ini, pemerintah Thailand ekspor industri halal ke berbagai negara, terutama dengan policy mereka yang baru, go to southbound market. Jadi dia melihat negara Asia ya, yang terbesar potensinya adalah Indonesia. Nah, untuk masuk ke negara Indonesia mereka diberikan insentif ya, insentif berupa kemudahan kredit ekspor dan bantuan negara sebesar berapa? 100.000 NT. Jadi NT itu adalah uang dolarnya Taiwan. Nah, artinya setara dengan kurang lebih 44 juta rupiah. Jadi mereka yang UKM yang hendak ekspor ke Indonesia, industri halalnya itu dapat tunjangan dari pemerintahnya. Nah, ini salah satu keadilan negara. Sebenarnya mereka belajar dari kita halalnya. Bahkan Indonesia Halal Watch memotori bagaimana mereka membuat produk halal.
Nah, kenapa Indonesia lewat standang ke sana? Karena kita tahu bahwa Taiwan adalah salah satu mitra negara terbaik untuk Indonesia, yang keempat. Karena apa? Penyerapan tenaga kerja Taiwan dari Indonesia itu luar biasa. Di sana ada sekitar 500 ribuan tenaga kerja Indonesia bergerak di bidang di berbagai sektor industri, dari mulai manufacturing sampai ke pengasuh anak ya, atau babysitter, dan pengasuh orang tua jompo. Nah, mereka memiliki kebutuhan yang mendasar, yaitu bagaimana memperoleh makanan yang halal. Nah, sehingga kami bertandang ke sana dan membuat satu badan di sana yang namanya halal Sinchung Halal for Taiwan. Nah, itu. Jadi kepedulian Indonesia lewat, dan ternyata negara seperti Taiwan itu sangat acceptable bagaimana menerima nilai-nilai halal itu, karena halal itu bukan hanya kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi kebutuhan masyarakat umat manusia seluruh dunia. Karena yang namanya produk halal itu, di samping memang prosesnya sehat, bersih, hygienist, ya, juga memiliki keunggulan lain, yaitu keberkahan atau wholesome. Nah, next slide. Ini ada kita foto dengan Presiden Taiwan, Wakil Presiden Taiwan ya. Nah, mohon fotonya Mas. Nah, ini itu saya di samping yang berdasi kuning itu Wakil Presiden, Vice Presiden Taiwan, yang saya sebelahnya itu yang ada gambar panah. Nah, ini dalam rangka influencer, bagaimana Taiwan bisa membranding negaranya, bisa menciptakan produk-produk halal. Ya, ini memang kewajiban kita memasarkan nilai-nilai yang positif bagi dunia. Nah, lalu ke Korea, kita ke Korea. Ada Korea ya? Set 40. Nah, ini perkembangannya di restoran di sana, semua mencantumkan logo halal, ya, di resto-resto. Dan bagaimana di Indonesia? Ya, segera nanti insya Allah. Coba di slide 40. Nah, ini dengan Korea Selatan ya. Korea Selatan juga demikian. Mereka merupakan pasar terbesar di Asia dengan produk lebih dari 250 juta, ya. 85% adalah Muslim. Nah, ini yang masuk ke Indonesia sebagai negara besar. Karena seperti ini keadaan Indonesia, maka menjadi inceran bagi Korea Selatan. Dan Korea Selatan juga mengundang kami untuk bagaimana menciptakan produk halal yang bisa diaksep oleh negara internasional. Kami berkesempatan juga diterima oleh Menteri Pertanian atau Food and Agriculture Ministry. Nah, coba di slide berikutnya. Ini negara yang sama, nah ini dengan wakil presiden ya waktu itu belum. Nah, ini negara yang sama memberikan kontribusi bagi mereka yang melakukan ekspor ke negara-negara kawasan Asia dan dunia. Mereka memberikan insentif gitu kepada pelaku usahanya sebesar kurang lebih 80 juta won, atau sekitar 8.000 won, mohon maaf, sekitar uang rupiahnya 8 juta lah gitu, 80 juta lah kira-kira untuk 1 tahun ya. Jadi mereka setiap tahun mendapatkan insentif untuk bisa bersaing dengan negara-negara di kawasan untuk produk halal. Nah, seandainya saja Indonesia bisa melakukan ini, ya tentu kita akan bisa bersaing dengan Korea Selatan, Taiwan, dan China tentu ya. Lanjut, kita ke, nah ini di kawasan Eropa, ya, halal berkembang di sana. Kami juga memberi pelatihan kepada pegiat-pegiat halal di Belanda, di Luxembourg, di
Belgia, ya. Nah, ini perkembangannya restoran-restoran di sana juga sama. Coba lihat slide-nya. Mereka anak-anak muda di sana sudah masuk ke halal lifestyle, jadi mereka memilih resto-resto halal, ya, yang ada logo-logo halal ini jadi tumpuan mereka untuk diserbu sebagai tempat kuliner. Jadi meninggalkan budaya-budaya lama yang asal makan. Nah, ini yang kita sebut dengan halal lifestyle. Lanjut, coba kita lihat foto-fotonya. Mas Dian, masih ada kah foto-fotonya? Sudah selesai ya? Oke. Nah, sekarang saya memulai bagaimana kita memulai menjadi wirausaha, atau pelaku usaha atau entrepreneur bahasa kerennya. Nah, coba kita lihat. Saya akan mencoba yang sederhana saja, tetapi saya lebih banyak nanti memberikan ilmunya yang disebut dengan success story atau ilmu terapan yang saya alami, dan saya dulu tidak pernah belajar bagaimana menjadi pelaku usaha yang alhamdulillah sampai hari ini, ya. Saya dengan berbagai aktivitas tapi tetap menjalankan roda usaha sebagai pelaku usaha kecil menengah yang saya geluti dari tahun 89. Ini adalah suatu kebanggaan, ya, suatu karya yang memang harus kita pertahankan, termasuk pada saat-saat era pandemi. Kami masih bisa berbagi, ya, kepada mereka yang kurang mempunyai kemampuan. Nah, coba kita lihat slide yang pertama. 43, Mas. Nah, ini langsung aja. Ada istilah dalam bahasa manajemen yang sehari-hari kita kenal, yaitu POAT, ya. Planning, organizing, actuating, controlling, ya. Saya tambah karena itu pengalaman saya, evaluating, improvement, dan inovatif. Jadi saya menambah 3 poin dari kekayaan yang sudah kita miliki. Nah, yang pertama adalah organizing dulu, ya. Nah, planning dulu, mohon maaf. Ya, jadi kita harus melakukan dulu bagaimana apa yang harus kita kerjakan untuk menjadi usaha apa kita ini. Nah, untuk planning ini tentu kita harus melihat kemampuan lebihnya kita tuh apa. Jadi jangan mengawang-awang kita pengen seperti ini, seperti itu. Pengen seperti si A, si B, dan C. Kita harus memapping dulu kemampuan dan keunggulan yang kita miliki itu apa. Nggak mungkin, mustahil kita nggak memiliki apa-apa. Pasti kita memiliki sesuatu yang mungkin saja orang lain tidak memiliki atau tidak dimiliki oleh orang lain. Misalnya contoh yang gampang, ya. Contoh yang gampang. Saat ini apa misalnya yang sedang tren, yaitu industri masker, ya, sanitizer, dan berbondong-bondong membuat masker, membuat sanitizer, dan obat-obat serta herbal yang anti COVID. Padahal itu kan sesaat saja, barangkali nanti 3 bulan yang akan datang ketika badai corona itu atau badai taun ini sudah berlangsung, sudah meninggalkan kita, ya, dan pasti itu terjadi, mereka akan berpamitan kepada umat manusia di seluruh dunia. Nah, industri ini ya tidak akan lagi banjir atau rame, ya, karena yang saat ini orang memakai masker mungkin dari 250 juta jiwa penduduk, sekarang ini mungkin yang memakai masker 100 juta atau 150 juta. Nah, effort dari bisnis ini luar biasa memang, tetapi itu tidak akan selamanya. Nah, yang selamanya tentu ada, yaitu industri kuliner yang paling mudah, murah, dan sangat bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, industri kuliner ini diantaranya adalah makanan tradisional yang ada di
kampung kita yang sekarang ini mulai ditinggalkan dan tidak dikenal karena penampilannya, karena tidak dikenalkan knowledge-nya kepada penerusnya, maka jadi ditinggalkan gitu. Supaya ada orang gimana? Itu. Jadi tinggalkan. Nah, padahal ketika itu diimprove ya menjadi satu hal yang inovatif yang baru, ya menarik. Saya bisa contohkan ya. Kue serabi. Jangan terlalu sulit kita berpikir. Kue serabi itu dulu barangkali orang udah mulai lupa. Ya, mulai ditinggalkan orang. Tapi ketika anak-anak muda dari LHI, ya, lagi-lagi kaum muda nih pelopornya, bukan kaum tua. Kayak kami ini udah kaum tua ini. Ya. Mereka membuat serabi unyil. Di Bandung kemudian pesat tumbuh. Dahsyat. Ya. Ya memang mengalami fase kejenuhan. Ketika 10 tahun kemudian mereka jenuh. Tapi nggak apa-apa lah. Artinya mereka berhasil membranding kue serabi menjadi kue yang ke atas permukaan. Mengapa? Mereka hanya melihat bahwa ada potensi di sana. Jadi bukan mengawang-awang mau usaha itu usaha apa yang nggak ada ahlinya. Usaha itu yang sangat dekat dengan lingkungannya, dengan kebiasaan, dengan hobinya. Itu salah contoh. Artinya kita memplanning dulu nih dengan mapping kekuatan kita. Yang hobi tanaman misalnya, bagaimana kemudian menciptakan pola tanam-tanam baru, tanaman hias dan sebagainya yang saat ini sedang tren, ya, dengan keisengan waktu, dengan hobi, itu bisa menciptakan satu kenikmatan, kesehatan sekaligus rezeki. Dan itu saya lakukan, ya.